Diketahui Sasha meninggal karena kehabisan nafas akibat dicekik dan berarti dia dibunuh kan guys. Ditemukan juga bekas lebam di tubuh Sasha serta ada tanda-tanda pemerkosaan. Akhirnya ini hari yang udah aku tunggu-tunggu banget. Aku bisa spill produk dari Scarlett untuk kalian. Bayangin segede gini, aku aja kayak udah mau tenggelam di sini. Ini tuh produknya bener-bener eksklusif banget. Bahkan dia itu launchingnya di Paris 6 Maret 2022. Jadi mulai video ini up, kalian udah bisa beli langsung di Shopee-nya @scarlett_whitening. Oke, ini tuh apa aja? Aku bakal buka. Tara-tara. Jadi aku dapat surat dulu nih guys. Oke, ada 2 suratnya. Bonjour, Scarlett is coming to Paris. Dan sekarang Scarlett memang udah ada di Paris. Dan ini adalah sneak peek untuk launchingnya Scarlett. Tada! Yaitu serum. Jadi ada retinol serum dan niacinamide. Itu dari Scarlett, bayangin. Aku tuh membutuhkan ini banget Scarlett. Akhirnya kamu menjawab semua doa-doaku. Baik banget. Berasa di Paris aku sekarang makan coklat. Bisa minum coklat maksudnya dari Paris. Ada juga macaron. Jadi aku berasa ikut ke Paris. Oke, terus juga ada lilin. Ini wangi banget. Ini aku buka boxnya bener-bener wangi banget. Suka banget. Ini kalau misalkan aku lagi pakai skincare, ini aku gini-giniin gitu. Ini enak pol. Aduh, makasih Scarlett. Ini biasa aku taruh kulkas dulu terus ini, tapi ini udah dingin banget. Nah. Dadah. Inilah artis utama kita. Ini serum yang bener-bener ditunggu jutaan orang sepertinya ya. Oke, kalau kalian ikutin story aku sebelum aku spill ini, aku tuh udah kasih tahu kalian kalau aku lagi tergila-gila banget sama serum yang bener-bener sepowerful itu. Bener-bener kayak wow itu. Dan ini ternyata serum dari Scarlett. Ini ada 2 ya guys. Ini ada yang retinol, ada yang niacinamide. Ini benar-benar gokil banget. Dan bayangin ini launchingnya di Paris dong guys. Nah, kenapa aku bilang sepowerful itu? Karena yang niacinamide ini yang warna ungu bukan hanya untuk mencerahkan aja, tapi juga gunanya itu untuk menjaga dan memperkuat skin barrier kita. Scarlett ini ngeluarin 2 serum, Skin Smoothing Retinol Serum dan niacinamide 5% beta glucan 7 phyto extract. Ini adalah niacinamide-nya. Kalau kalian merasa kayak muka kalian kering, muka kalian kusam, itu cocok banget pakai serum yang ini ya guys. Nih teksturnya lebih thick, mirip sama yang retinol, tapi dia bener-bener nggak lengket dan cepat banget meresap. Nih kalian bisa langsung lihat ya, tuh. Nah yang niacinamide ini pastinya mengandung niacinamide 5% yang dapat memperbaiki skin barrier, anti-inflamasi, antioksidan, dan mencerahkan kulit. Membantu mengontrol produksi sebum, menyamarkan hiperpigmentasi juga. Nah, untuk semua kandungan yang niacinamide ini juga bakal aku kasih di sini, tinggal kalian langsung aja screenshot. Sedangkan yang retinol ini bagus banget untuk kayak mencegah penuaan dini. Kadang kita mungkin umurnya masih muda ya, tapi suka ada garis-garis halus. Nah, perlu banget nih retinol ini. Apalagi kalau kalian suka begadang, makan makanan yang nggak sehat, yang banyak lemaknya, itu tuh berpengaruh juga ke muka kita dan akhirnya kita mengalami penuaan dini itu. Retinolnya bisa digunakan untuk usia lebih dari 18 tahun dan niacinamide 5% ini bisa digunakan untuk usia lebih dari 13 tahun. Nah, untuk kalian tahu juga, retinol ini hanya digunakan untuk malam hari aja. Tapi kalau misalkan yang niacinamide ini kalian bisa gunain pagi dan malam hari. Nah, retinol ini tuh bisa membantu menyamarkan garis-garis halus, meningkatkan proses regenerasi kulit sehingga sel kulit mati terangkat dan kulit terlihat lebih cerah serta halus guys. Dia juga bisa membantu meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Juga udah bisa kalian order di marketplace kesayangan kalian. Langsung aja ke Shopee Mall-nya. Di sini aku bakal kasih lihat kalian Shopee Mall-nya Scarlett Whitening Official Shop dan Shopee-nya Scarlett_whitening. Untuk WA-nya juga aku bakal kasih tahu kalian di sini. Kalian tinggal cek semuanya di link description aku juga supaya lebih lengkap. Kalau kalian udah beli ini dan kalian bisa DM dan tag aku pengalaman kalian pakai ini karena benar-benar memang sebagus ini highly recommended banget dari aku. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini aku akan membahas sesuatu yang benar-benar
kayak kok bisa sih gitu guys. Jadi kisahnya itu tentang apartemen yang benar-benar petugas keamanannya gila banget, dimana ada 15 CCTV dan gedung apartemennya pengamanannya gila banget, tapi tetap aja ada satu wanita yang terbunuh di sana. Kira-kira siapa yang membunuh wanita tersebut dengan keamanan apartemen yang luar biasa seperti itu? Langsung aja kita bahas bareng-bareng. Jadi ada seorang wanita cantik banget namanya Sasha Samsudyan, wanita kelahiran 4 Juli 1988 di New York, Amerika Serikat, merupakan putri dari pasangan Tara dan juga Ken. Ia bekerja sebagai manajer media sosial di sebuah perusahaan real estate di Orlando. Gadis ini berusia 28 tahun, dikenal dengan wanita yang ceria banget, mudah bergaul dan pintar. Setelah lulus dari University Florida, Sasha memutuskan untuk pindah ke apartemennya ke Uptown Place namanya dan memulai fase baru dalam hidupnya di sana. Dan dia kenapa pilih apartemen itu? Karena apartemen itu juga keamanannya dianggap ya bagus banget. Nah, akhirnya pada Jumat 16 Oktober 2015, Sasha dan teman-temannya pergi menyaksikan kayak pertandingan sepak bola dan mendukung tim favorit mereka. Setelah pertandingan, mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan tim tersebut di sebuah klub malam namanya The Attic Orlando. Nah, sekitar pukul 12.30 malam, dia sebelum kembali ke apartemennya, Sasha dan Anthony berencana untuk bertemu. Dia bilang, besok pagi bertemu yuk, terus kita breakfast bersama, sarapan bersama, kayak gitu. Akhirnya, keesokan harinya Anthony nunggu Sasha dong. Dia itu janji pukul 8 terus, tapi Sasha tuh belum muncul juga. Ia juga tidak membalas pesan dari Anthony, yang Anthony bingung, nggak biasanya Sasha itu seperti itu. Saat ini Anthony pikir mungkin Sasha itu masih mabuk kemarin abis dari klub dan dia masih tertidur. Namun beberapa jam terus dia tetap nungguin si Sasha, si Anthony. Anthony merasa sedikit khawatir karena biasanya Sasha itu tetap bisa bangun walaupun dia mabuk dan dia aktif banget di sosial media. Dan kalau misalkan ditelepon juga tipe yang selalu jawab, bukan yang kayak aku yang kadang-kadang lama jawabnya mungkin ya. Ia kemudian menghubungi beberapa temannya dan memutuskan untuk mendatangi apartemen Sasha. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu apartemen Sasha, tapi nggak dibuka-buka juga. Terus di sini Anthony dan teman-temannya udah mulai curiga dong. Akhirnya mereka memutuskan untuk telepon 911 aja, karena berarti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu guys. Nah, ketika di pintu apartemen Sasha dibuka, semuanya tampak biasa aja. Tidak ada tanda-tanda perampokan, terlihat di dapur maupun ruang tamunya masih oke-oke aja. Jadi kayaknya aman-aman aja nih si Sasha. Tapi semua itu belum mulai sampai mereka melihat ada rambut di bawah selimut dan sebuah tangan menjulur keluar di tepi tempat tidur. Jadi kayak di sini selimut, di sini rambut-rambutnya, di sini kayak tangannya kayak nyantol gitu guys. Setelah dibuka, mereka menemukan Sasha telah meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Oh my god, di lehernya itu kayak ada bekas cekikan, gigitan, dan mulut Sasha tersumpal sama pakaian dalamnya sendiri. Sementara baju yang ia kenakan telah robek-robek. Terus pihak kepolisian Orlando pun langsung melakukan investigasi terhadap kematian dari Sasha Samsudyan. Dari hasil penyelidikannya, diketahui Sasha meninggal karena kehabisan nafas akibat dicekik dan berarti dia dibunuh kan guys. Ditemukan juga bekas lebam di tubuh Sasha, serta ada tanda-tanda pemerkosaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memperkosa cewek ini yang tinggal sendiri dengan apartemen yang kayak bagus banget, CCTV-nya banyak banget? Kok bisa gitu guys? Nah, inilah yang kita akan ungkap bareng-bareng. Nah, jadi ponsel dan kunci apartemen Sasha ini menghilang juga. Dari tempat tidurnya tercium aroma produk pembersih yang sangat tajam berasal dari kayak produk pemutih gitu guys, pemutih pada spray tempat tidurnya si Sasha. Mungkin pingin kayak menghapus barang bukti atau gimana ya. Selain itu ditemukan jejak sepatu pria, pembungkus kondom, dan sidik jari di ruangan tersebut. Polisi lalu memeriksa CCTV yang terdapat di gedung tersebut dan bertanya kepada petugas keamanan di sana yang katanya keamanannya oke banget nih guys. Namanya Stephen Duxbury yang telah bekerja di sana sekitar 5 bulan. Berdasarkan pengakuan petugas keamanan tersebut, Sasha itu mendatangi Stephen dan meminta bantuan Stephen untuk membukakan pintu abis dia dari klub itu. Karena dia mungkin kunci apartemennya lagi nggak ada sama dia atau gimana ya. Stephen tidak mengizinkan Sasha masuk karena saat itu dia tidak membawa kartu identitas beserta kunci apartemennya. Jadi juga Stephen kan mungkin
satpam yang benar-benar menjaga apartemen tersebut banget kan. Jadi dia nggak asal aja memberikan ke Sasha karena dia juga kayaknya nggak kenal-kenal banget gitu sama Sasha. Setelah beberapa waktu, Sasha mencoba membujuk Stephen yang tak kunjung membantunya membukakan pintu apartemen miliknya. Salah seorang penghuni apartemen mengizinkan Sasha masuk ke ruangannya. Beberapa saat kemudian, Stephen melihat Sasha mencoba untuk memasukkan kode pintunya, namun tetap aja gagal. Sasha lalu meminta Stephen nih untuk menemaninya ke tempat parkir untuk mengecek apakah kunci dia itu ada di dalam mobil. Ketika mereka sampai di tempat parkir, Sasha tiba-tiba berkata bahwa ia telah mengingat kode pintunya dan kembali lagi ke apartemen bersama Stephen. Mungkin si Sasha rada-rada mabuk-mabuk gitu guys. Berdasarkan rekaman CCTV, kejadian itu benar-benar terjadi pada pukul 2:27 pagi. Jadi Sasha masih baik-baik aja saat itu. Sekembalinya ke sana, Stephen mengaku sudah tidak melihat Sasha lagi. Namun ia sempat melihat ada seorang pria tidak dikenal berada di dalam apartemen Sasha. Aneh kan? Kayak apartemen itu untuk Sasha masuk aja benar-benar dijaga banget. Tapi kok bisa ada pria masuk ke sana? Nah, polisi kemudian berusaha untuk mencari tahu siapa pria yang dimaksud Stephen. Berdasarkan pengakuan dari Stephen, polisi lalu segera mencari pria tersebut itu siapa. Mereka memeriksa iPad Sasha dan menemukan orang terakhir yang dihubungi Sasha itu ternyata adalah mantan pacarnya bernama Ben. Jadi dia kayak lagi mau CLBK gitu lah. Mereka saling mengirimkan pesan sepanjang malam dan berencana untuk bertemu pekan itu atau minggu itulah. Tetapi beberapa jam kemudian pada pukul 5:12 dini hari, Sasha mengirimkan pesan singkat kepadanya bertuliskan cuman Ben, cuman gitu doang. Kayak abis mau nulis sesuatu terus tiba-tiba nggak jadi gitu guys. Kayak nggak sempet atau. Polisi lalu mengambil DNA milik Ben, namun hasil menunjukkan bahwa Ben memiliki alibi dan tidak pernah bertemu Sasha malam itu. Dan bener aja, nggak ada kayak tanda-tanda kehadiran Ben setelah dicek DNA-nya. Nah, setelah memeriksa beberapa saksi belum menemukan bukti lainnya, polisi kembali melihat rekaman CCTV di apartemen Uptown Place. Dan yang terjadi malah kayak gini. Saat itu polisi menyadari sesuatu yang menarik banget di CCTV tersebut, ada orang yang familiar banget bagi mereka. Terlihat keluar dari lantai 2 gedung sambil membawa 2 kantong sampah dan kembali lagi ke gedung pada pukul 6:38 pagi. Orang itu tidak lain adalah petugas keamanan gedung bernama Stephen Duxbury yang tadinya tidak memberikan Sasha izin untuk masuk apartemennya, yang menjaga apartemennya gila-gilaan banget. Nah, sebelumnya Stephen mengaku shiftnya dia itu udah selesai jam 6 pagi. Jadi harusnya dia udah pulang jam 6 pagi, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di CCTV jam 6:38 pagi, si Stephen itu masih bawa 2 kantong plastik keluar dari lantai 2. Itu buat apa? Dan isinya apa? Dan ketika polisi nanya, detektif juga nanya, apakah petugas keamanan itu memiliki tanggung jawab atau memiliki tugas untuk membuang sampah para penghuninya atau membuang sampah di apartemen? Ternyata dia tuh nggak punya tanggung jawab itu. Jadi itu bukan tugas untuk petugas keamanan untuk buang sampah. Menurut kalian make sense gak sih? Kayak lu udah jam kerjanya habis jam 6, terus lu melakukan sesuatu yang bukan kerjaan lu. Kalau gue jadi lu pasti ya gue pulang aja, manusiawinya kayak gitu dong, ngapain dia buang sampah. Nah, polisi juga akhirnya bertanya-tanya lagi. Setelah diperiksa lebih jauh, detektif mengenal kantong sampah yang dibawa Stephen itu berasal dari apartemennya si Sasha. Stephen kemudian diminta untuk melakukan tes poligraf. Berdasarkan hasil tes tersebut diketahui bahwa Stephen Duxbury itu berbohong. Dan setelah dicek sidik jari DNA beserta bekas sepatu yang ada di ruangan Sasha pun ternyata cocok dengan Stephen. Jadi selama ini detektif dan polisi nggak ada curiga sama sekali sama Stephen. Jadi Stephen tuh nggak dicek sama sekali. Dan ternyata akhirnya si Stephen lah yang bersalah. Mau CCTV keamanannya kayak apa, tapi kalau misalkan yang jahat atau jehong itu si satpamnya, ya gimana gitu kan guys. Persidangan akhirnya dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Orlando, Amerika Serikat pada November tahun 2017 yang dipimpin oleh Hakim Lisa. Selama persidangan berlangsung, Stephen terus menolak untuk mengakui perbuatannya. Tim kuasa hukum Stephen dan juga terus berusaha untuk meyakinkan juri bahwa Stephen tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan Sasha ini. Namun jaksa penuntut pada kasus tersebut, William berkata tubuhnya Sasha tidak berbohong, TKP pun tidak berbohong. Jadi udah nggak ada lagi bukti yang bisa Stephen pegang untuk memperkuat dia nggak masuk penjara. Dan akhirnya pada tanggal 15 November, Hakim Lisa menyatakan bersalah pada Stephen Duxbury atas pembunuhan tingkat pertama, pemerkosaan, dan pelecehan seksual dengan kekerasan. Ia kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup untuk kasus pembunuhan tingkat 1 itu. Vonis hukuman
hukuman penjara selama 15 tahun untuk kasus pelecehan seksual dengan kekerasan tanpa adanya kesempatan untuk menerima pembebasan bersyarat. Hingga saat ini, Stephen Duxbury menjalani hukumannya di salah satu penjara di Jackson County, Amerika Serikat. Oke. Dan untungnya keadilan bisa ditegakkan lagi karena Stephen Duxbury akhirnya dijatuhkan hukuman seumur hidup karena dia masih nggak ngaku juga, dia udah jahat, dia tugasnya satpam melindungi, dia malah yang membunuh. Oke guys, sekian dulu kisah mengenai Sasha Samsudin. Kalau misalkan kok jadi Samsudin ya, jadi nggak gimana, kok Samsudin ya, pokoknya gitulah guys. Kalau kalian suka dengan video semacam ini lagi, kalian boleh komen di bawah ini dan kalian kasih aku rekomendasi pengen aku bahas apa. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!